Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021, Dewan Pers Indonesia menggelar webinar. Kali ini tema yang diangkat mengenai jurnalisme berkualitas, menguatkan keberlanjutan profesi wartawan, dan penerbitan pers di tengah gempuran disrupsi digital. Melalui webinar ini dijelaskan bahwa selain perlunya perhatian khusus kepada disrupsi digital di ranah media, diperlukan juga perhatian pemerintah kepada profesi wartawan. Lantaran profesi wartawan seringkali kurang mendapat perhatian pemerintah di tengah pandemi COVID. Ada dua hal yang paling mendesak yang sekarang yang perlu diberi perhatian khusus begitu. Yang pertama adalah perlindungan. Perlindungan baik terhadap kawan-kawan media. Salah satu diantaranya adalah vaksinasi, yang kapan itu sudah kita bahas dan saya sudah komunikasi dengan Pak Menkes agar kawan-kawan jurnalis mendapatkan perlindungan dalam bentuk vaksinasi itu, yang kalau sebelumnya itu perlindungannya dalam bentuk taruhlah APD ya, yang berbasis luar, tapi ini perlindungan yang berangkat dari dalam yaitu vaksinasi. Yang kedua, insentif-insentif yang terkait dengan industri media. Kalau di ekonomi itu ada insentif-insentif afirmasi policy yang luar biasa, maka saya kira di industri media yang terdampak pun juga sebagai konsekuensi dari menjaga pilar demokrasi, maka ini menjadi kewajiban negara untuk memberikan afirmasi-afirmasi policy-nya agar media tetap bisa berjalan. Ketua Dewan Pers Indonesia Muhammad Nuh menilai ada dua hal mendesak yang perlu diberikan perhatian khusus pada profesi wartawan. Hal itu merupakan vaksinasi bagi para pekerja media serta intensif agar media bisa terus berjalan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah mendukung penuh keberlangsungan pers di Indonesia karena pemerintah menyadari betapa pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di masa-masa genting ini. Saya menerima cerita dari para pemimpin redaksi betapa pandemi mengancam keberlangsungan industri media. Maka pada bulan Mei 2020 lalu, KSP mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kementerian, lembaga, dan sejumlah asosiasi pengelola media untuk membicarakan keberlangsungan media. Sehingga terbentuk kebijakan insentif media. Bentuknya di bulan Agustus, pemerintah menanggung PPN bahan baku kertas, kemudian pengurangan beban listrik, insentif penundaan pembayaran BPJS ketenagakerjaan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Muldoko menjelaskan pemerintah menyadari betapa pentingnya peran pers di masa yang sulit ini, sehingga pemerintah melalui KSP mengambil langkah inisiatif untuk mengurangi beban pengelola media. Yang kedua, ya, mampu melihat peluang. Ya, jadi ini kunci kelihatan mudah, mampu melihat peluang. Tentu kan peluang itu mengecil kalau namanya nggak ada peluang besar pada saat krisis itu nggak ada. Peluangnya. Nah, tetapi karena mengecil itulah pintar-pintar kita untuk melihat peluang. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat peluangnya nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat peluangnya nggak ada, maka yang kita harus lakukan adalah kita ciptakan peluangnya. Walaupun begitu, Chairman CT Corp Khairul Tanjung menilai bahwa kemampuan untuk melihat peluang yang ada di tengah pandemi ini tetap diperlukan. Lantaran kemampuan inilah yang dianggap akan membuat pengelola media tetap dapat bertahan di masa sulit ini. Sirena Graciela, Berita 1, Jakarta.